Penulisan karangan. Yang pertama ada pengertian mengarang dan karangan. Pertama kita akan memahami makna karangan terlebih dahulu. Sebab dari kegiatan mengarang itulah dihasilkan suatu karangan. Mengarang berarti menyusun atau merangkai. Yang pada awalnya kata merangkai tidak berkaitan dengan kegiatan menulis. Cakupan merangkai mula-mula hanya tertuju kepada pekerjaan yang berhubungan dengan kata benda konkret atau dengan benda konkret. Namun sejalan dengan kemajuan komunikasi dan bahasa, timbullah istilah merangkai kata. Adapun pengertian karangan menurut hemat penulis adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang topik atau pokok bahasa. Untuk poin yang ke B ada penggolongan karangan menurut bobot isinya. Yang pertama ada karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Yang tergolong ke dalam karangan ilmiah antara lain laporan, makalah, skripsi, tesis. Yang tergolong dalam karangan semi ilmiah adalah artikel, editorial, opini, feature tips, reportase. Dan yang tergolong ke dalam karangan non ilmiah adalah dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, puisi, dan naskah drama. Yang kedua, ciri karangan ilmiah dan semi ilmiah. Sebelum membahas ciri-ciri kedua karangan tersebut, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu karangan ilmiah dan semi ilmiah. Karangan ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi, penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis, metodis, dan sistensis analitis. Karangan semi ilmiah adalah tulisan yang berisi informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi formal, namun tidak mengikuti metode ilmiah. Ada 3 ciri karangan ilmiah. Yang pertama ada karangan ilmiah yang harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian, faktual, objektif. Yang kedua ada tulisan ilmiah harus bersifat metodis dan sistematis. Yang ketiga, dalam pembahasannya tulisan ilmiah menggunakan laras ilmiah. Poin C atau yang ketiga, penggolongan karangan menurut cara penyaji dan tujuan penyampaiannya. Berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaiannya, karangan dapat dibedakan atas 6 jenis. Untuk jenis yang pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jenis yang kedua ada narasi atau kiasan. Karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan kejadian atau kronologisnya. Jenis yang ketiga ada eksposisi atau paparan. Karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat ada argumentasi atau bahasan. Jenis karangan yang dapat membuat si pembaca merasa percaya dengan pendapat atau argumentasi atau argumen si penulis. Untuk jenis yang kelima ada persuasi atau ajakan, yang mana karangan ini ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat membaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Dan yang jenis terakhir adalah campuran atau kombinasi, yang isinya dapat merupakan gabungan eksposisi dengan deskripsi atau eksposisi dengan argumentasi. Baik, itulah beberapa materi mengenai video pembelajaran kali ini tentang buku bahasa Indonesia, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.